lebih senang di Lubuk Linggau daripada di daerah-daerah lainnya. Karena Lubuk Linggau ini menaungi 3 wilayah, Lubuk Linggau, Musirawas, dan Muratara. Dan kasus di Kejaksaan itu di tindak pidana umum kalau tidak salah hampir 1.200. Nah, memang setiap tahun itu, tapi tidak tahu kalaupun memang sudah pemekaran. Kalau tidak salah, Musirawas sudah mulai pembangunan kantor dan Kacap Jani sudah ada, dan Muratara tidak tahu kapan. Karena Muratara memang paling belakang, ada di keluarga Muratara mungkin salah satu mahasiswa yang hadir. Jadi tadi ke pertanyaan tadi masalah mafia tanah. Memang kami kemarin ada belusukan di Kelurahan Batu Urip, itu salah satu kasuistik juga. Mereka sudah beli tanah kaplingan, ternyata tanahnya itu masih di pihak bank, dianggunkan. Begitu tanah sudah dilunaskan, tidak bisa memiliki sertifikat. Kiat-kiatnya untuk mengatasi hal ini, ya pemerintahnya harus hadir. Pertama, memastikan dulu legalitasnya, baik tanah kaplingan maupun developernya. Kita perankan melalui perangkat yang paling bawah, lurah, ini memastikan tanah itu benar atau tidak sebagai pemiliknya. Disaksikan dengan batas-batas tanah, asal-usul tanah. Kalaupun memang ini sudah jelas, baru kita lanjutkan ke proses berikutnya. Karena memang pengembangan di Kota Lubuk Linggau ini terlalu mudah aksesnya. Nah, ini yang akan kita lakukan pengawasannya dan kita libatkan masyarakat sama BPN untuk legalitas tersebut. Jadi supaya jangan maraknya mafia tanah lagi ke depannya. Sebenarnya mafia tanah ini bukan yang punya tanah, satunya yang dapat duitnya Pak Imanuddin. Sahabat ini ke depan menjadi perhatian khusus kita, dan kita juga membuka bantuan hukum gratis, jadi bisa melayani masyarakat yang mengalami kondisi seperti ini. Karena selama ini ya seperti saya ceritakan tadi di Batu Urip, jadi mereka tidak tahu nak ngadu kemana. Sudah ada keputusan pengadilan bahwa tanah itu sengketa, sertifikat tanah itu nimbang, sementara pembelinya sudah lunas dan mereka tidak bisa mengambil sertifikat tersebut. Zaman nak ngambilnya sementara sertifikatnya tidak ada di bank. Nah, ini menjadi perhatian khusus pemerintah ke depan, terutama untuk pengembangan baru, untuk penjual kapling. Jadi supaya legalitasnya dulu yang harus jelas, supaya tidak ada lagi terjadi mafia tanah. Nah, yang sedihnya itu Pak Imanuddin, Pak Dokter, antara penjual dengan pembeli ini masuk harganya, tapi gara-gara mafia tanah, gara-gara calo ini harganya tidak ketemu. Si penjual minta harganya 200, ditawarkan sama si calo, padahal si pembeli itu sanggup dengan harga 200. Nah, tapi antara pembeli sama penjual ini tidak pernah ketemu. Belum masalah legalitas tanahnya. Insya Allah ini ke depan menjadi perhatian khusus lah untuk masalah mafia tanah. Terus masalah anak-anak, memang yang kita sayangkan kurangnya pengawasan juga dari pemerintah. Tapi itu juga di luar jangkauan. Nah, mungkin kita ke depan akan kita libatkan OPD terkait seperti Pol PP, mungkin akan melakukan pengawasan dan akan kita beri sanksi kepada penyedia hotel. Ya, mungkin kita bisa melakukan aktivitas untuk razia mungkin anak-anak di bawah umur atau yang tidak mempunyai KTP. Terkadang kita juga bisa dikelabui juga Pak Imanuddin. Mereka check-in di hotel pakai KTP yang bersangkutan. Begitu mereka tinggalkan itu kamar, itu di luar pengawasan kita. Padahal yang masuk tadi bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu yang pakai jilbab yang ber-KTP di luar kota. Logikanya baik kalau memang KTP-nya KTP Linggau, kecuali weekend itu tak harus nginap di hotel. Jadi dari kecurigaan
harus awasi. Nah, terus kita fungsikan lagi pada saat Komisi Perlindungan Anak KPAD. Kita kalau di Lubuk Linggau sekarang KPAD itu berjalan atau tidak? Tidak berjalan. Makanya ke depan kita fungsikan lagi Komisi Perlindungan Anak kalau saya itu KPAD. Jadi mengawasi ya jangan sampai kondisi generasi penerus rusak. Karena ini juga ya mohon maaf Pak Dokter, ini balik lagi ke kebutuhan ekonomi. Makanya kalau masyarakat Lubuk Linggau sudah sejahtera, ini tidak akan terjadi lagi hal seperti ini. Insya Allah ini menjadi prioritas kita ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Joseph. Selanjutnya Pak Rustam, mungkin bisa menanggapi. Terima kasih. Amin. Pertanyaan Pak Dokter ini terang. Tentunya pertanyaan kasus mafia tanah sebagaimana kita ketahui, kita sama-sama menyaksikan di TV nasional. Inilah apa yang nasional, jadi bukan diri kau. Dan yang susah instansi yang menangani ini tidak berada di dalam kewenangan pemerintah daerah. Makanya ada tidak terkontrol. Karena kan BPN itu bukan sebagai perangkat pemerintah daerah, tapi berbeda. Nah disinilah perlu koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi yang berwenang, karena sumbernya itu pasti di BPN. Kalau BPN-nya tidak bagus, pasti tidak akan menghasilkan yang bagus. Tentunya Pak Imanudin ini tidak seperti yang kita bayangkan mafia tanah gampang tidak berantak, yang pasti saja di pusat saja dibentuk satgas. Sampai hari ini walang-walang kita belum terlalu jauh mendapatkan hasilnya, tapi paling tidak kita punya niat yang sama, bahwa tanah ini merupakan tempat hidupnya hajat orang, baik itu kuasa maupun instansi. Dan sekali lagi nanti kita ada BPN, dan BPN ini perlu kita awasi. Selama ini tidak terawasi BPN, cukup dia bermain dari RT lurah selesai, jauh dari pantauan kita. Mudah-mudahan ke depan, karena Pak Imanudin ini orang yang memiliki ilmu tentang ini, mari sama-sama minimal kita kurangi, paling tidak kita kurangi kasus-kasus tanah yang bisa akhirnya masyarakat kita kecewa dan tidak memiliki haknya sebagaimana yang dia telah selesaikan kewajibannya. Banyak contoh yang ada di Kota Lubuk Linggau, namun semua itu sekali lagi saya yakin lepas dari pengawasan pemerintah kota.